Kita masuk di dalam khotbah berseri kita. Ini adalah minggu yang ketujuh dari khotbah membaca keadaan zaman dari lensa kitab Kejadian. Reading the times through the lens of Genesis. Dan hari ini kita akan bicara tentang why we keep hiding. Mengapa kita terus bersembunyi. Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa dan pertama kali yang mereka lakukan bukan bertobat, tetapi mereka sembunyi. Dan sejak saat itu saudara dan saya persis seperti Adam dan Hawa. Kita suka bersembunyi dan kita akan membaca bagaimana dan kita akan mempelajari supaya kita nggak sembunyi tapi keluar dari persembunyian kita dan hidup secara transparan dan bebas ya. Kita akan membaca bersama-sama Kejadian 3 ayat 8. Seharusnya kalau saudara mau baca ayat 8 sampai 24, tapi kita akan hanya baca beberapa saja ya. Kita akan baca genap bersama-sama, ganjil saya yang membaca ya, kita akan membaca bergantian. Kejadian 3 ayat 8. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah, Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10. Ia menjawab, "Mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberikan tahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab sama-sama, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Ayat 14 baca sama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, kita lompat ayat 21. Saya baca dulu ayat 21. "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Ayat 22. "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil." Ayat 24 baca sama-sama. "Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hidupnya dan melakukan dalam hidupnya." Nah saudara, last week kita belajar dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Pastor Nathan delivers such a amazing message. Pilihanmu menyingkapkan hatimu. Jadi dosa dimulai bukan dari tindakannya, tetapi dimulai dari hati yang meragukan kebaikan Tuhan, curiga sama Tuhan, sehingga firman Allah dinegosiasikan. Nah, minggu lalu kita belajar tentang yang vertikal. Hari ini kita akan belajar yang horizontal, karena Kejadian 3 tidak berhenti di ayat 7. Karena setelah kejatuhan mereka bersembunyi. Jadi respon pertama manusia setelah jatuh dalam dosa bukan bertobat, bukan berargumentasi, bukan mau janji berubah, enggak. Tapi mereka bersembunyi. Dan sejak saat itu semua manusia, kebiasaan kita adalah selalu bersembunyi. Dan kita melakukan bersembunyi ini setiap hari. Nah mungkin saudara bilang, "Pastor, kita nggak lagi main petak umpet ya saudara ya. Kita nggak lagi sembunyi-sembunyian." Mungkin Anda berkata, "Masa sih aku ini suka bersembunyi?" Well, let me give you some scenario, oke? Kenapa? Why we keep hiding? Mungkin sudah nggak merasa you're hiding, tapi kenapa kok kita selalu merasa defensif kalau dikritik? Kenapa kita selalu merasa perlu untuk membenarkan diri sendiri? Dan kalau saudara gagal, dan kalau saudara ketahuan salah, rasanya identitasmu terusik. Saudara pasti marah. Saudara merasa bahwa ada yang menyinggung egomu. Kenapa susah kalau saudara salah itu ngaku bahwa kamu salah? Malah yang ada adalah kita menyalahkan orang lain. "Oh itu salahnya papaku, oh itu salahnya istriku, oh itu salahnya suamiku." Kita cepat sekali melihat kesalahan orang lain, tapi susah sekali melihat kesalahan kita sendiri. Dan kenapa kalau ada orang lebih berhasil dari kamu, itu seperti serasa ancaman.
Kalau ada orang yang lebih cantik dari kamu setelah mereka pulang dari Korea, itu merupakan sesuatu yang membuat kamu iri. Kenapa kok kita sibuk sekali membangun image? Kenapa kita takut orang melihat siapa kamu sebenarnya? Nah saudara, jika Adam dan Hawa bersembunyi di balik daun pohon ara, hari-hari ini kita nggak pakai pohon ara, tapi kita pakai prestasi, kita pakai jabatan, kita pakai kesuksesan, kita pakai aset, kita pakai pelayanan bahkan. Kita pakai gelar kita pakai yang kelihatannya rohani, bahkan di dalam konteks gereja. Dan pada waktu itu semuanya baik-baik saja, saudara merasa aku baik. Tetapi begitu itu terusik, saudara tidak bisa tenang. Saudara gelisah, saudara merasa goyah. Kenapa? Why is this happening? Karena deep down ada suatu suara yang seakan-akan terus bilang dalam hatimu, ada yang kurang sama kamu, ada yang salah dengan kamu. Dan kita takut orang melihatnya, dan kalau mau jujur kita takut Tuhan melihatnya. Dan kita mencoba untuk menutupinya. Kita berusaha membuktikan diri, kita membandingkan diri, berusaha mengalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Why? Karena selama kita merasa lebih baik daripada orang lain, kita merasa aman, saudara. Saudara, Kejadian 3 ayat 8-24 adalah momen pertama manusia bersembunyi. Dan perikop ini memberikan kita diagnosis. Diagnosis kenapa kok kita itu jadi seperti ini. Kalau saudara tanya kenapa sepanjang sejarah banyak konflik, banyak perang, banyak korupsi, kekuasaan, kalau orang berkuasa selalu disalahgunakan, selalu dieksploitasi. Kenapa relasi manusia selalu broken? Sinja, kenapa banyak drama keluarga? Betul saudara? Kenapa kok kita terus mengulangi kesalahan yang sama? Nah, Kejadian 3 memberikan kita diagnosis. Dan tanpa diagnosis yang benar, kita tidak mungkin bisa punya solusi yang benar. Nah saudara, ada seorang filsuf Inggris di abad ke-20. Namanya C.E.M. Joad. Dia seorang ateis. Dia seorang tokoh intelektual. Bagian dari kelompok elit yang bernama The Brain Trust. Sepanjang hidupnya dia percaya masalah di dunia itu bukan pada manusianya. Masalahnya pada sistem. Masalahnya ada kaum kapitalis atau ada para elit global. Nah, elit global kembali mencuat karena Bill Gates masuk di Epstein Island. Kan gitu kan ceritanya ya. Buat yang paham-paham saja. Kelihatannya banyak yang nggak paham, tapi ada banyak yang paham ya. Jadi masalahnya pada sistem. Ini mengikuti pemikiran seorang filsuf namanya Rousseau pada di intelektual Eropa di abad ke-19. Manusia pada dasarnya baik. Kalau ada masalah itu karena dia kurang pendidikan, mungkin sistemnya rusak, dan struktur sosialnya salah. Dan itu yang menjadi masalahnya. Nah tapi di akhir hidupnya, si C.E.M. Joad ini kembali menjadi Kristen, saudara. Dan dia menulis buku di dalam bukunya yang berjudul The Recovery of Belief. Dia jadi orang Kristen. Di sana dia berkata sesuatu yang luar biasa. Dia berkata begini, "It is because we rejected the doctrine of original sin that we on the left, para liberal, para sosialis, para Marxis itu ya, always being taken by surprise by the nature of the real events." Penolakan kita terhadap doktrin asal itulah yang membuat kita para penganut sayap kiri liberal itu selalu kaget dan gagal memahami betapa bobroknya realita dunia yang sebenarnya. Kok bisa ya? Orang itu dulu baik loh. Dia itu baik, tapi begitu dikasih kekuasaan, kenapa yang baik ini kok bisa tiba-tiba jadi korup? Kenapa yang baik ini bisa jadi menindas? Dan hari ini kita akan membahas kenapa kok kita bisa jadi seperti itu. Dan kenapa kita semua kena masalah itu. Dan kalau kita tidak mau jujur melihat hal ini, kita akan terus salah mendiagnosis masalah dunia. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah natur dosa dan mengapa kita semua terkena. Dan kenapa kita semua sembunyi. Kemudian yang kedua, apa yang dosa lakukan kepada kita. Dan apa yang Tuhan lakukan bagi kita untuk memulihkan kita. Amin. Dan kita akan mulai yang pertama. Natur dosa dan mengapa kita semua terkena. Dan kenapa kita semua sembunyi. Yang siap belajar katakan yes. Nah kalau saudara baca di ayat 11. Allah datang. Dia cari manusia. Adam di mana kamu? Adam waktu mendengar dia berkata, aku jadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku sembunyi. Dan kemudian Allah bertanya, siapa yang memberitahu kamu kalau kamu telanjang?
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dan kemudian ayat 12, manusia itu menjawab. Jawabannya apa? Saya pernah selalu kasih story ini di mana-mana ya saudara. Perempuan. 2 minggu lalu perempuan ini kan inilah tulang dari tulangku kan gitu kan. Wow man, perempuan ini kan dipuja-puja sama dia. Tapi begitu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Perempuan itu loh yang dulu kamu kasih. Yang ngasih aku enggak pernah minta loh. Yang ngasih itu kamu. Wah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia itu yang ngasih. Dan buah pohon itu aku makan. Makanya itu bukan salahku. Saudara, the very first man have a problem and right away blame shifting. Saudara tahu? Melemparkan kesalahan, cari kambing hitam. Bukan salahnya dia. Saudara, this is the heart of sin. The heart of sin is self-justification at the expense of others. Jantung dari dosa adalah membenarkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Manusia untuk merasa aman, dia harus merasa lebih baik daripada orang lain. Harus merasa superior daripada orang lain. I'm okay because you're not okay. I feel better because you're not better than me. Saudara, salah satu yang pernah saya baca di dalam buku Counterfeit God yang ditulis oleh Timothy Keller. Orang itu kaya, sebenarnya yang membuat dia happy adalah dia lebih kaya dari orang yang sebelahnya. I am superior because I am more superior and you are inferior than me. Inilah akar konflik, ini adalah akar rasisme, ini akar dari kebencian. Sehingga dari pikiran ini, dari hati ini muncul keinginan untuk apa? Menjatuhkan orang lain. Muncul keinginan apa? Menjelekkan orang lain. Muncul keinginan membandingkan diri dengan orang lain. Berapa banyak di sini pernah lihat orang keren jalan? Wih keren ya. Terus habis itu sudah lihat, aku kok kurang keren ya. Dan tiba-tiba saudara moodnya bagus. Tiba-tiba gara-gara lihat orang itu, sudah lihat dirimu, moodmu jadi jelek. Apa cuman saya saja? Saya mengakui saudara, saya pernah kayak gitu. Jadi inilah yang menjadi masalah kita. Untuk merasa cukup, saya harus melihat orang lain kurang. Untuk merasa aman, saya harus merasa superior. This is the problem of human heart. Saudara, seseorang yang bernama Philip Roth, dia tidak percaya Tuhan, dan dia menulis sebuah novel yang ditulis tahun 2000. Judul novelnya adalah The Human Stain. Dia menyebut bahwa kejahatan yang terjadi di dunia itu adalah human stain, noda manusia yang ada di hatinya. Ini bukan sekedar tindakannya yang jahat, tetapi kecenderungan batin dalam setiap manusia. Kebutuhan untuk menarik orang lain turun supaya dia naik. Human stain. Dan salah satu tokohnya di dalam novel itu berkata, noda itu bukan hanya ada di beberapa orang. No, noda itu ada di dalam setiap orang. Mendahului tindakanmu. Ini bukan Kristen loh, tapi mengobservasi human behavior. Mendefinisikan cara hidupmu. Yang menjelaskan ketidaktaatanmu. Wow. Dan dia bahkan di dalam novel ini, dia bahkan berkata sesuatu yang mengerikan. Kalau ada orang yang berusaha untuk menghilangkan noda itu dengan jadi beragama, jadi bermoral, jadi orang baik, justru upaya untuk memurnikan diri dari noda itu membuat kamu semakin tidak murni. Nodamu semakin banyak. Kenapa? Ketika kita berkata, lihat aku lebih bersih dari kamu. Kamu sedang membuat nodamu semakin besar. Wow, itulah yang dinamakan self-righteousness. Merasa benar lebih daripada orang lain. Merasa benar sendiri. Itu adalah noda yang terdalam, the deepest stain. Saya lebih benar, saya lebih bermoral, saya lebih rohani, saya lebih baik, saya lebih pintar. Jadi usaha untuk menjadi lebih baik tanpa anugerah Tuhan, ini kesimpulan saya sendiri, tanpa Injil, pemurnian diri tanpa pertolongan dan kasih karunia Tuhan, justru memperdalam noda itu, saudara.
Inilah keadaan kita. Berapa banyak saudara pernah ketemu sama orang yang sangat agamis, tapi sangat sombong. Pernah ketemu sama orang yang sangat rohani, tapi karakternya. Bahkan saudara bilang, orang tidak beragama aja lebih baik daripada orang itu. Pernah ketemu sama orang itu? Ya kan? Saudara C.S. Lewis menulis sebuah satir, esai satir tentang iblis senior yang lagi pidato sama iblis-iblis junior. Ya, ini C.S. Lewis. Kalau saudara pengen baca bukunya namanya Screwtape Letters. Nah, Screwtape Letters ini ada prolognya. Prequelnya itu adalah essay yang berjudul Screwtape Proposes a Toast. Jadi iblis senior itu toast sama iblis-iblis junior. Nah, ini sudah punya bayangan ya. C.S. Lewis itu jadi menyelidiki hati manusia dan dia membayangkan kalau ada iblis yang mau menggoda hati manusia itu strateginya seperti apa. Menarik loh saudara. Kalau saudara mau baca Screwtape Letter nanti saudara bisa tahu strateginya iblis itu seperti apa. Karena C.S. Lewis itu sampai nulis begitu. Nah, ceritanya begini. Screwtape yaitu seorang iblis senior dalam sebuah pidato lagi toast sama iblis-iblis junior. Dia bilang, kalau kamu mau menghancurkan manusia, tingkatkan satu perasaan ini. Terus kemudian iblis-iblis juniornya tanya, perasaan apa senior? Wah gitu ceritanya ya saudara ya. Terus ini, saya ambil dari esainya. Kalau mau menghancurkan manusia, tingkatkan satu perasaan ini. Perasaan apa? Iblis juniornya bilang, perasaan ini, I'm as good as you. You don't have to say that I'm better than you. Jangan. Bilang aja, I'm as good as you. Aku sama baiknya dengan orang di sebelahku. Tidak lama setelah dia berkata begitu, dia pasti akan muncul sebuah desire di hati manusia itu. Aku harus lebih unggul dari dia. Aku nggak mau kalah. Aku harus lebih hebat. Aku harus lebih kaya. Aku tidak mau ada orang yang lebih maju daripadaku. Dan Lewis berkata, di dalam buku itu, di dalam esai itu. Inilah yang membuat iblis jadi iblis. Waktu Lucifer melihat Tuhan, aku seperti Tuhan. Aku mau jadi seperti Tuhan. Ketika makhluk ciptaan berkata kepada sang pencipta, I am as good as you. Dari sanalah kejatuhan kosmis dimulai. Dan ini yang menjadi akar konflik sosial, rasisme, iri hati, kompetisi tidak sehat, bahkan pembunuhan. I am okay because you are not. Itulah jantung dosa. Saudara, dosa, sin, destroy love and replace it with power. Dosa menghancurkan kasih dan menggantikannya dengan kekuasaan. Kasih berkata apa? Hidupku untukmu. Itu Tuhan ya saudara ya. Kasih selalu melayani, kasih memberi, kasih berkorban. Tapi dosa, no, hidupku bukan untukmu, hidupmu untukku, disedot. Kalau bisa dinaikin, kamu tangga untuk batu loncatanku. Dosa memanfaatkan, dosa memanipulasi, dosa mempertahankan kontrol. Saudara, inilah keadaan manusia. Kenapa dunia gak pernah damai? Kenapa kok kita semua itu mengalami masalah-masalah keluarga seperti yang saya sampaikan? Ini zaman-zaman Sinja, besok saudara ketemu sama sanak saudara yang sudah belum ketemu 1 tahun. Saudara waktu begini-begini, ini ya, mencetno ini ya. Ya tak kasih angpau anakmu, titik ayo. Soalnya kamu juga ngasih angpau anakku, yo titik ya. Ya saudara begini-begini, kongsi. Ya. Tapi dalam hatimu saudara banyak drama. Lebaran juga begitu, Christmas juga begitu. Kenapa kok banyak drama keluarga? This is what happened. Saudara berpikir, ini semua gara-gara Hawa. Mungkin yang suami-suami, aku nek ketemu Hawa tak tako iya. Apa gitu. Saudara, Adam dan Hawa sama-sama salahnya. Nggak usah nyalain Hawa. Soalnya yang sembunyi nggak cuma Adam tok, Hawa juga ikut sembunyi. Dua-duanya sembunyi, dua-duanya merasa malu, dua-duanya saling menyalahkan, dua-duanya menerima konsekuensi, kedua-duanya diusir. Jadi nggak ada hierarki moral, nggak ada yang lebih berdosa. Ini adalah universal. Dosa adalah masalah universal. Jadi jangan bilang gini, oh mereka orang jahat ya. No. Awakmu ya podo bepoke gitu saudara. Kita juga sama.
Saudara dan saya itu nggak beda. Roma 3 ayat 23, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena apa? Semua orang, ayo baca sama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan, tanpa doktrin ini kita selalu nunjuk keluar. Oh masalahnya di dia, oh masalah mertuaku, oh masalahnya papaku, oh masalahnya istriku, suamiku, anakku. Oh no, sumbernya adalah saudara. Saudara bilang, oh ini para elit global. No, masalahnya kita yang rusak. Mungkin saudara bilang, oh masalahnya budaya. No, it's you, it's me. Semua orang telah berbuat dosa. Saudara, saya masih ingat waktu saya buat tugas tentang total depravity ya, di salah satu kelas saya sistematik teologi dulu waktu saya sekolah teologi. Saya menulis tentang apa yang terjadi di abad ke-18, Countess of Huntingdon menjadi Kristen di bawah khotbah George Whitefield. Dan dia seorang bangsawan, aristokrat. Dan dia mencoba menginjili teman-teman aristokratnya. Dan salah satu bangsawan darah biru, ya kalau dibelah ya merah, cuma biru ngomongnya, darah biru. Salah satunya adalah Duchess of Buckingham. Waktu dengar Injil tentang you are sinners, you need God, you are depraved, kamu itu orang berdosa. Dia sangat tersinggung. Dan dia menolak Injil dan dia tulis surat. Dan dia berkata gini kira-kira. Doktrin dosa asal ini, dosa asal bahwa semua manusia kena, ini menghina. Bagaimana mungkin saya diberitahu bahwa hati saya sama bobroknya, sama berdosanya dengan para rakyat jelata yang merayap di bumi. Dia bilang, I am aristocrat, those guys are peasants. Wah, dia tersinggung. Kenapa? Karena doktrin dosa itu melevelkan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua kelas kena. Apakah kamu pejabat, bangsawan, apakah kamu preman, pelacur, apakah kamu pengemis, ataukah kamu konglomerat. Semuanya berdosa. Doktrin dosa asal ini menghancurkan superioritas kelas. Moral superioritas, ras superioritas, pendidikan superioritas pendidikan. Tidak ada yang bisa berkata, saya bukan seperti mereka. No, everyone are the same, sinners. Saya membuat reflektif tentang Epstein dengan Epstein Island di Instagram. Bukan untuk mengkritisi Epstein, tapi saya mikir, kalau saya ada di posisinya Epstein, kira-kira apakah saya akan melakukannya? Apakah kita bisa menjamin bahwa kita tidak akan berdosa seperti Epstein? Kalau saudara jadi Adam dan Hawa, namamu Paijo. Kira-kira Alkitab akan berkata, Paijo jatuh dalam dosa. Mbok pikir kamu bisa lebih baik? No, kita semua sama. Makanya doktrin dosa asal itu menciptakan demokrasi radikal bagi para pendosa. Kenapa? Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Benih kejahatan yang sama yang ada di serial killer, itu ada juga di kita. Ada di dalam saya. Mungkin tidak tumbuh karena lingkungan, tetapi benihnya ada. Dan ini menghancurkan self-righteousness. Dan kalau semua orang berdosa, artinya semua orang butuh anugerah dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semua butuh juru selamat. Kalau dosa ada di semua, maka semua butuh Injil. Apakah ada kabar baik? Ada. Tapi sebelum kabar baik kita melihat apa yang dosa rusak. Karena dosa bukan cuma jahat, saudara, tapi merusak sesuatu yang sangat dalam. Kita masuk dalam poin yang kedua. Sekarang kita lihat akibatnya. Manusia, saudara, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Allah ini adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang sangat relasional. Tanpa ciptaan dia punya relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi 3 tapi esa. Mereka punya komunitas bahkan sebelum ada ciptaan. Sehingga kalau saudara adalah ciptaan, diciptakan segambar dengan Allah, maka kita dibangun untuk berelasi. Tapi apa yang terjadi pada waktu dosa itu masuk dalam kehidupan manusia? Sin destroys relationship. Dosa menghancurkan relasi. Nah, saya akan berikan apa saja relasi yang dihancurkan oleh dosa. Yang pertama adalah dosa menghancurkan relasi kita dengan Allah.
Kalau saudara baca di ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar Tuhan berjalan dalam taman, mereka bersembunyi, manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara, kata Ibrani, Allah berjalan di dalam taman itu adalah idiom untuk persahabatan. Allah itu datang untuk relasi. Allah itu datang untuk fellowship. Namun apa yang manusia responi, lakukan? Manusia bersembunyi. Manusia enggak mau rekonsiliasi demi relasi. Tahu dia salah, ada rasa malu, bersembunyi. Enggak mau bertobat, enggak mau rekonsiliasi untuk relasi. Dosa membuat kita lari dari pribadi Allah yang mencari kita, saudara. Allah berjalan, datang untuk relasi, tetapi manusia menolaknya. Saudara, itulah sebabnya manusia itu terputus hubungan dengan Allah. Kenapa sih? Kenapa? Karena dosa adalah terutama tentang kontrol, saudara. Memegang kendali. Lu kok bisa begitu, pastor? Nggak mau rekonsiliasi, ada rasa malu. Kenapa? Karena kontrol. Masa begitu? Begini, saudara. Tidak mungkin makhluk yang terbatas berjalan dengan Allah yang tak terbatas tanpa kehilangan kendali. Saya kasih contoh. Makhluk terbatas dan tidak terbatas, saya kasih contoh. Saya punya anjing. Namanya Pinat. Beratnya paling cuma 4 kilo. Kecil. Lucu. Ya. Tapi kalau dia jalan sendiri, dia punya kontrol. Dia mau kemana saja terserah. Ya. Tapi kalau dia jalan sama saya, karena saya jalannya di jalan, saya nggak mau dia ditabrak mobil, saya nggak mau dia makan makanan apa yang diselokan, saya kasih dia leash, saya kasih dia tali. Jadi apa yang terjadi? Kalau jalan sama saya, makhluk yang lebih tinggi itu membatasi makhluk yang lebih rendah. Paham saudara ya? Dia mau ke sana, saya tarik. Cek. Kalau dia sana, terus dia jilat-jilat sesuatu, terus ada virusnya, nanti dia sakit, mati saudara. Apa yang saya lakukan? Saya enggak, karena saya tahu yang terbaik untuk dia. Jadi apa yang terjadi? Dia kehilangan kendali. Saudara, manusia disuruh beriman kepada Tuhan, percaya menyerahkan kendali dan kontrol kepada Tuhan karena dia terperangkap dalam ruang, waktu, dan matter, dan materi. Itu tidak nyaman. Itulah sebabnya kita nggak mau percaya sama Tuhan. Itulah sebabnya kita ciptakan Allah versi kita sendiri. Allah yang tidak menuntut, Allah yang tidak mengganggu hidup kita, Allah yang tidak menuntut perubahan, Allah yang tidak minta komitmen saudara, Allah yang bisa kita kontrol. Itulah sebabnya kita menyembah berhala, Allah palsu. Bahkan kalau saudara masuk Kristen, saudara buat versi kekristenan saudara sendiri. Versi kekristenan yang saudara bisa kontrol. Yesus versi saudara sendiri. Kita pikir kita percaya. Padahal sebenarnya kita sedang bersembunyi di balik agama-agama palsu dan kepercayaan doktrin yang palsu. Saudara. Jadi yang pertama, sin destroy relationship. What is the relationship? Apa relasinya? Relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, relasi kita dengan diri sendiri. Coba kita lihat di sini ayat 10. Baca sama-sama ya ayat 10 yang ada di sini ya saudara. 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Baca sama-sama. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah saudara, kalau saudara masih ingat di Kejadian 2 ayat 25 dikatakan manusia itu mereka telanjang dan tidak merasa malu. Bahkan pada waktu Hawa dibawa ke Adam itu telanjang juga. Wow. Tidak merasa malu. Loh, sekarang mereka telanjang, mereka merasa takut, malu, dan bersembunyi. Ketelanjangan di sini bukan hanya cuma ketelanjangan fisik, saudara. Ini adalah metafora psikologis. Ini adalah perasaan malu eksistensial. Seakan ada yang kurang. Ketelanjangan itu adalah kesadaran eksistensial bahwa ada yang rusak, ada yang kurang, ada yang salah dengan saya. Itulah sebabnya dia langsung berusaha menutupi diri. Dia pakai daun ara. Saudara, kita hidup manusia yang ada rasa malu eksistensial. Kita hidup dalam denial. Kita nggak mau mengaku bahwa kita rapuh, kita terbatas, kita butuh kasih karunia. Nggak suka begitu. Saudara, berapa banyak sih saudara kalau misalnya dengar khotbah
Tepuk tangan tuh biasanya, saudara bisa, saudara mampu, saudara punya kuasa, amin. Tepuk tangan semua biasanya, begitu ya. Coba saudara bilang, saudara rapuh, saudara tidak mampu, saudara lemah. Tepuk tangan dong, aneh. Betul saudara? Kenapa? Manusia gak suka itu. Kalau tanpa Injil, orang gak akan merasa bisa rapuh. Selamat Anda mendapatkan terobosan. Kalau ada orang, selamat Anda punya penderitaan. Selamat merapuh. Gak keren pelau. Belas. Saudara, kita selalu berusaha terlihat kuat. Kita berusaha terlihat sempurna. Kita selalu berusaha terlihat baik-baik saja. Dan saat kita ketahuan lemah, saat kita ketahuan tidak baik-baik saja, kita malu. Dan kita tidak mau mengakui ketergantungan total kita kepada Allah. Rasa malu itu muncul, itu adalah rasa malu eksistensial. Karena hidup kita yang seharusnya bersumber kepada Allah, sekarang terputus dari Allah. Dan kita tidak mau mengakuinya. Kita berusaha jadi Tuhan, tapi kita gagal, kita malu, itulah ketelanjangan. Itulah sebabnya kita bersembunyi, saudara. Jadi, relasi dengan Allah putus, relasi dengan diri sendiri, gambar dirimu rusak. Terus apa yang terjadi? Relasi dengan sesama. Coba perhatikan di sini. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Titik koma, baca sama-sama. Lalu, 1, 2, 3. Lalu mereka apa? Menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Cawat gunanya apa? Menutupi diri. Nah saya mau tanya sama saudara. Tuhan belum datang loh. Betul? Tuhan belum datang. Ini ayat 7. Tuhan datangnya di ayat berikutnya. Ayat 7 Tuhan belum datang. Lah kalau Tuhan belum datang, mereka menutupi diri dari siapa? Menutupi diri dari satu sama lain. Padahal di pasal 2 ayat 25 mereka telanjang dan mereka nggak malu sebelumnya. Saudara, apa yang terjadi di sini? Kita malu sama sesama kita. Kita nggak tahan dilihat apa adanya. Relasi setelah dosa adalah relasi kuasa, bukan kasih. Apa maksud saya? Kenapa manusia suka saling menyalahkan? Blame adalah mekanisme mempertahankan kuasa. Menyalahkan orang lain adalah strategi kuasa. Karena kalau saya bisa salahkan kamu, saya merasa lebih baik daripada kamu. Saya lebih berkuasa. Kalau saya menjatuhkan kamu, saya merasa lebih aman daripada aku yang kelihatan jelek. Sehingga kita menganggap orang lain sebagai cermin untuk validasi bahwa saya punya harga diri. Tangga untuk naik, ancaman untuk dikalahkan, alat untuk mendapatkan keuntungan. Makanya waktu Tuhan tanya sama Adam, Adam langsung apa? Menyalahkan Hawa. Karena kalau Adam salah, harga dirinya malu kan, runtuh. Begitu juga kita. Kita suka menyalahkan orang lain. Kenapa? Kalau saya salah, harga diri saya runtuh. Itulah mengapa kita sangat defensif. Itulah mengapa kita sulit untuk minta maaf. Itulah mengapa kita sulit sekali untuk berkata, aku berdosa, aku salah. Saudara, kapan suami istri di tempat ini yang kalau salah satu sama lain, terakhir kapan kamu ngomong gini, aku berdosa, aku salah, aku minta maaf ya. Kenapa kok susah banget? Susah. Egonya. Saudara perhatikan, saat dosa masuk, kita tidak lagi melihat orang lain sebagai sesama yang dikasihi Tuhan. Kita melihat orang lain sebagai saingan. Dan sejak dosa masuk, manusia hidup dalam kompetisi eksistensial. Semua itu terjadi kenapa? Karena pusatnya salah. Mestinya Tuhan yang jadi pusat. Kita gantikan Tuhan dengan diri kita sendiri. Dan waktu pusatnya salah, relasi kita semuanya melenceng. Jadi relasi sama Tuhan putus. Kemudian yang kedua, sama diri sendiri rusak. Yang ketiga, sama sesama. Makanya banyak drama keluarga. Terus kemudian apa? Yang terakhir adalah relasi dengan ciptaan. Saudara, kalau saudara baca ayat 17 sampai 19, tanah terkutuk, muncul duri. Sebelumnya nggak ada duri, saudara. Dan kemudian ayat 19, kamu akan mati dan kembali menjadi debu. Jadi ayat 17 sampai 19 menunjukkan bahwa relasi manusia dengan ciptaan rusak, saudara. Makanya
Karena relasi kita dengan ciptaan rusak, pekerjaan jadi perjuangan, tidak lagi menyenangkan. Siapa di sini yang hobinya itu adalah masuk kantor? Jarang. Hari Minggu itu hari yang paling sedih untuk orang kantor. Kenapa besok Senin, Mbak? Aduh, sedih. Masuk kantor lagi gitu ya. Betul, Saudara? Kenapa? Jadi perjuangan. Semua susah untuk dapat gaji, naik pangkat, dapat sesuap nasi, bukan sebongkah berlian begitu Saudara ya. Banting tulang untuk apa? Untuk makan. Untuk apa? Hidup. Tubuh jadi fana. Berapa banyak di sini kalau berdiri jongkok, lututnya muni kletak. Aku ngono ya Saudara. Tuwek iki. Dulu enggak ya. Wah bangun itu saya harus stretch dulu 15 menit. Enggak sakit semua Saudara. Dulu bangun langsung kayak gingkang gitu. Set gitu. Wah bisa bangun cepat sekali. Saya begitu gerak terlalu cepat kecetit gitu Saudara. Tubuh jadi fana. Semuanya harus pelan-pelan, harus stretching dulu. Stretchingnya harus 20 menit. Kalau dulu begitu nyampe lapangan langsung main. Gak popo. Besok tidur bangun seger. Sekarang bisa 2 hari 3 hari. Jarem semua Saudara. Tubuh jadi fana. Muncul penyakit. Penuaan. Tanah menghasilkan duri. You nanam apa saja kalau gak pernah disiangi. Jadi apa? Liar. Betul? You mau buat tanaman mati? Biarin aja. Kacau. Itu harus disiangi, harus dikultivate. Alam tidak lagi bersahabat, bencana alam, kematian. That's what happened. Ada seorang penulis humor namanya Erma Bombeck, dia berkata begini. Hidupku didominasi oleh kotoran. Aku bersihkan satu sisi rumah yang kotor, sisi lain sudah kotor lagi. Aku bersihkan yang sana, dapur kotor. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun aku melawan kotoran, bersihkan sebelah kanan, sebelah kiri, selalu kotor. Apa yang ku dapat? Setelah bertahun-tahun kemudian, aku dikubur di bawah kotoran. Dan akhirnya aku kembali menjadi kotoran di bawah tanah. What a sad life, but that's what happened. Saudara kalau baca ada duri, ada keringat, ada debu. Makanya Roma 8 ayat 20 dikatakan, Rasul Paulus berkata, seluruh ciptaan mengeluh. Kenapa? Seakan-akan DNA dari tumbuhan dan dari binatang itu ingat dulu zamannya Eden itu. Tidak seperti ini. Dan ini merupakan kejatuhan kosmis. Konsekuensi kejatuhan kosmis dari dosa. Saudara kalau kita berhenti di sini akan sangat depresi. Tapi puji Tuhan kejadian 3 tidak berhenti di ayat tentang duri. Tapi di tengah kehancuran total Allah memberikan petunjuk pada kabar baik Injil. Disinilah kita masuk di dalam poin yang ketiga. Apa yang Tuhan lakukan? Nah kalau saudara lihat di ayat 9 tadi. Tuhan melakukan sesuatu sudah dari awal. Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Baca sama-sama yang biru 1, 2, 3. Di manakah engkau? Perhatikan sesuatu yang luar biasa. Manusia sudah berdosa loh. Manusia sudah jatuh dan bersembunyi. Gak mau ketemu sama Tuhan. Siapa yang bergerak dulu? Siapa yang nyari? Bukan marah-marah. Nyari. Di manakah engkau? Ini yang Tuhan lakukan. Dan sampai sekarang Tuhan masih melakukan ini di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan datang mencari saudara. God comes searching. Sebenarnya Allah mencari pengakuan. Sebenarnya Allah mencari Adam dan Hawa untuk berproses. Dia bertanya kepada manusia dan bukan kepada ular. Dia nggak pernah tanya itu kepada ular. Artinya apa? Allah mengasihi orang yang berdosa, namun tidak berkompromi dengan dosa. Allah tanya, di mana engkau? Apakah Allah nggak tahu di mana mereka? Ya tentu tahu, pasti tahu. Allah nggak cari informasi, dia cari hati yang mau bertobat sebenarnya. Ini merupakan intervensi kasih. Dia nggak langsung menghukum, dia nggak langsung membinasakan. Tuhan mengajak Adam dan Hawa berproses. Inilah hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Salah satu buku yang pernah saya baca di awal-awal saya memahami Injil, The Sovereignty of God, yang ditulis oleh A.W. Pink. Dia berkata, bukan Adam yang mencari Tuhan, melainkan Tuhan yang mencari Adam.
Dan urutannya selalu begitu sejak saat itu. Itulah belas kasihan Allah bagi kita manusia yang berdosa. Hari ini kalau saudara mendengar khotbah ini dan ada satu yang bergerak dan bergetar dalam hatimu, kalau Anda merasa disentuh, itu bukan kebetulan, itu bukan karena lightingnya mendukung, itu bukan karena ada keyboard yang main di belakang, itu bukan karena kata-kata saya yang jago membuat kata-kata atau lagu yang saudara nyanyikan tadi. Itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam hati saudara. Dan pertanyaan yang sama yang Tuhan tujukan kepada Adam sekarang mungkin sedang ada di dalam hatimu. Di mana kamu? Kalau kamu ada di sini, Tuhan lagi cari engkau. Bukan untuk mempermalukanmu dan menghukummu, tetapi untuk memulihkanmu. Karena sejak kitab Kejadian, bukan manusia yang mencari Tuhan, namun Tuhan yang mencari manusia. Yang kedua, coba kita lihat di sini. Kejadian 3:21 baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat apa? Pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara membuat di sini seakan-akan Tuhan menjahit. Tuhan membuat dengan tangannya. Saudara, disinilah kita belajar bahwa Tuhan mencari kita. God try to discover you, try to search you. Tetapi nggak cuma hanya di-expose dosanya. Tetapi apa? Tuhan menutupi. God covers. Perhatikan di sini waktu Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Perhatikan. Waktu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, ada binatang yang mati. Binatang yang mati itu harus seakan-akan membayar dosanya, ada darah yang tercurah. Ini adalah tindakan anugerah setelah penghakiman atas binatang yang dihukum. Dan kulit itu dijahit, dijadikan pakaian. Itu yang membuat Adam dan Hawa keluar dari persembunyiannya. Mereka selama ini bersembunyi. Mereka pakai cawat dari daun pohon ara dan bersembunyi. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Ini adalah petunjuk pertama dalam Alkitab tentang korban penebusan. Dan gara-gara ada pakaian ini, mereka nggak sembunyi lagi. Artinya begini, nggak cukup Tuhan mengatakan aku ngampuni kamu. Harus ada korban. Nggak cukup, cuman hanya dikasih tahu kamu tak ampuni. Manusia butuh pemulihan total. Ini adalah simbol keselamatan secara utuh dan holistik. Akan ada yang nanggung dan kamu akan dipulihkan statusnya. Ada perlindungan, ada pakaian, ada janji kesejahteraan secara rohani, secara fisik, secara raga, dan jiwa. Derek Kidner berkata begini dalam komentari tentang Kejadian. Pakaian dari kulit itu adalah tanda pertama bahwa karena dosa manusia membutuhkan pemulihan yang utuh, baik rohani maupun fisik. Dan kepedulian Tuhan terhadap kesejahteraan manusia secara utuh dimulai oleh Tuhan sendiri di Taman Eden. Artinya sejak pasal ketiga Alkitab, Allah sudah peduli pada kesejahteraan manusia secara utuh. Bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi juga untuk menutupi, melindungi, memulihkan, menyembuhkan. Jadi saudara jangan pisahkan Injil dengan kepedulian Tuhan terhadap penderitaan manusia. Saya waktu membuat beberapa reflection, ada orang yang nanya sama saya DM, panjang sekali. Dia keberatan. Pastor Mike sering ngomong tentang penderitaan ya. Seakan-akan Tuhan itu senang kalau kita menderita. No, Tuhan gak senang kita menderita. Tapi ini adalah fakta bahwa dunia yang sudah jatuh, penderitaan itu tidak terelakkan bagi kita semua. Siapa di sini yang gak menderita? Angkat tangan, tak doa no, pasti menderita. Mungkin gak sadar aja kalau dia menderita, betul ya? Hidupnya kenaan ya saudara ya. Mungkin remaja gitu ya, oh aku gak menderita, oh boh, handphone ada, uang saku ada, ya kan? Saudara, kita semua tidak terelakkan dalam penderitaan. Tetapi di dalam janji Injil, saudara semua memiliki pengharapan dalam penderitaan dan ada pemulihan. Bahkan melalui penderitaan itu tidak ada yang sia-sia. Yang setuju katakan amin. Karena Allah sendiri pertama kali melakukannya di taman itu belum ada gereja, belum ada sistem apapun, belum ada program sosial. Allah sendiri yang menjahit pakaian untuk manusia yang berdosa dan rapuh, yang pakai cawat,
pakai daun pohon ara. Saudara tahu, saya selalu cerita ini, daun pohon ara kalau kena kulit itu langsung biduren, saudara. Lah itu dijadikan celana dalam, gak tambah ajur, saudara. Hancur itu, saudara. Jadi menunjukkan bagaimana manusia dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri untuk memperbaiki situasi makin hancur. Dan apa yang terjadi waktu Allah memberikan itu semua? Manusia keluar dari tempat persembunyiannya. Dan itu sangat indah. Dan yang terakhir, ada ayat misterius di Kejadian 3 ayat 15. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di tengah-tengah khotbah, bukan khotbah ya, Allah bersabda. Dia kutuk kanan, dia kutuk kiri, dia kutuk ular, dia kutuk tanah, dia kutuk proses bersalin. Dia tiba-tiba ngomong begini. Ayat misterius. Bahwa satu hari akan ada seorang keturunan Hawa, anak dari Hawa, bukan Adam. Dari Hawa, kamu akan meremukkan tumitnya. Tuhan bilang sama ular, kamu akan menyakiti anak ini. Tetapi anak ini akan meremukkan kepalamu dan kamu akan kalah. Kepalamu akan remuk. Siapa anak ini? Siapa yang akan muncul seorang anak keturunan Hawa yang akan dilukai, yang akan berdarah, dan oleh lukanya, oleh darahnya muncul suatu kemenangan. Muncul pengampunan, muncul keselamatan. Di sini, di kitab Kejadian, Tuhan memberikan janji Injil. God gives gospel promise. Injil tidak dimulai pada saat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Tetapi dari kitab Kejadian, bapak-bapak gereja dalam bahasa Latin berkata, proto-evangelium. Kabar baik Injil yang pertama. Ini adalah foreshadowing, bayangan dari kabar baik Injil. Karena satu hari sang anak yang lahir dari perawan, keturunan perempuan itu harus menanggung luka, kutuk yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Sang anak itu adalah Yesus Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa penebusan sudah direncanakan dari semula. Itu bukan plan B-nya Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat Adam yang pertama gagal, ada yang pertama diam pada waktu Hawa lagi ngomong sama ular, dia pasif. Dan pada waktu dia jatuh dalam dosa, dia bukannya bertobat, bukannya dia memimpin keluarganya untuk rekonsiliasi, malah bersembunyi. Tapi Adam yang kedua, keturunan perempuan itu, yang lahir dari perawan Maria, dia menang mengalahkan dosa dan maut. Tetapi dia sendiri terluka fatal, dialah Yesus Kristus. Dan ini bukan rancangan setelahnya. Ini dirancang sejak awal. Itulah kasih Tuhan yang mencari saudara. Dan kasih Tuhan yang mengcover saudara. Itulah Injil, proto-evangelium. Nah, pertanyaannya muncul. Kalau dia menghancurkan ular, bagaimana manusia bisa punya akses lagi kepada hadirat Allah? Karena ada ayat misterius berikutnya. Di ayat 24 yang sering terlewat. Jarang dikhotbahkan ayat ini. Tapi hari ini saya mau buka kepada saudara. Penting sekali. Dan inilah Injil. This is the gospel connection. Yang jarang sekali diekspos. Coba kita baca. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah. Baca sama-sama. Beberapa kerub dengan apa? Pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oh, rupanya ada pohon kehidupan. Ada pohon buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat yang gak boleh dimakan. Tapi ada pohon kehidupan. Dan setelah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat dan jatuh dalam dosa, Allah bilang jangan sampai mereka makan pohon kehidupan. Karena kalau mereka makan pohon kehidupan, artinya dosa itu akan selama-lamanya ada di dalam kehidupan umat manusia. Makanya sama Bapak dijaga dengan pedang. Ada pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Ini adalah bentuk kasih karunia Tuhan untuk saat itu. Tidak ada yang bisa kembali kepada Allah yang suci, Allah yang kudus selain melewati pedang. Apa artinya pedang? Para pakar Alkitab mengatakan pedang itu adalah keadilan Allah. Karena upah dosa adalah maut. Manusia sudah berdosa, maka nggak ada yang bisa kembali kepada hadirat Allah yang kudus dan suci tanpa menghadapi keadilan,
tanpa melewati pedang. Tidak ada kompromi, tidak ada shortcut. Pedang itu adalah tanda bahwa dosa itu harus dibayar dengan hukuman. Makanya tidak ada lagi akses ke Taman Eden. Dan disinilah masih ingat sang anak keturunan dari perempuan itu. Ribuan tahun kemudian sang anak masuk bukan ke Taman Eden, tapi ada taman lain, namanya Taman Getsemani. Kalau di Taman Eden, Adam yang pertama egois. Adam yang pertama berkata kepada Tuhan, bukan kehendakmu Tuhan, namun kehendakku. Tetapi di Taman Getsemani, Yesus berdoa karena dia tahu apa yang akan datang. Dia tahu bahwa pedang itu nyata. Dia tahu cawan yang harus dia minum itu bukan penderitaan fisik saja, tetapi pedang murka Allah atas dosa. Itulah keadilan. Makanya dia berkata, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tapi dia berkata, tidak seperti Adam yang pertama. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Yesus gak sembunyi. Kalau Adam yang pertama sembunyi, tapi Yesus gak sembunyi. Yesus maju, gagah, berani. Dia menghadapi salib. Dan di salib, pedang itu dijatuhkan. Bukan pada saudara dan saya yang seharusnya menerima pedang itu, namun ke atas Yesus Kristus. Makanya di Yesaya 53 dikatakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepada Yesus. Makanya Yesaya 53 ayat 8 berkata, dikatakan sang Mesias akan terputus. Bahasa terputus itu dipotong seperti dengan pedang dari negeri orang hidup. Itulah pedang. Sang Mesias mengalami kematian di bawah penghukuman. Suatu bahasa yang sangat kuat sebagai penghakiman ilahi. Yesus Kristus mengalami pedang penghukuman itu. Sang anak yang kekal terputus dari Bapa yang kekal. Supaya saudara dan saya yang seharusnya binasa tidak perlu mengalami pedang penghukuman itu. Gak ada yang bisa kembali ke taman itu tanpa melewati pedang. Tetapi Yesus melewatinya untuk saudara dan saya. Kalau saya bisa kontraskan bentuknya seperti ini. Karena apa yang Adam lakukan di Eden, pedang menutup jalan. Tidak ada akses lagi. Manusia diusir dari hadirat Allah. Tetapi ribuan tahun kemudian, karena apa yang Kristus selesaikan di salib, ada jalan baru terbuka. Pada waktu Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang terjadi? Tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus sobek dari atas ke bawah. Dulu tidak ada yang punya akses kepada hadirat Allah selain Shekinah Glory itu. Selain imam besar yang harus menyucikan diri dulu. Cuma satu orang. Sekarang dialah imam besar kita. Dialah yang berkorban. Sehingga ada jalan baru terbuka. Dan penuh keberanian kita masuk ke hadirat Allah. Kitab Ibrani berkata, bukan tahta penghakiman, tapi tahta kasih karunia. Dan penulis Ibrani berkata, Yesus membuka jalan yang baru dan hidup. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah kabar baik Injil. Amin saudara. Terima ini. Dan sekarang Roh Kristus itu gak jauh. Gak di Yerusalem, gak di sebuah ruang. Sekarang di dalam hati saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, berbahagialah, bahasanya blessed. Orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Baca sama-sama yang huruf besar itu. 1, 2, 3. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Whose sins are covered. Kalau dulu Adam dan Hawa ditutupi dengan apa? Kulit binatang. Sekarang saudara ditutupi pakai apa? Darah Yesus. Kebenaran Yesus. Yesus menebus. Yesus membayar. Yesus menanggung melalui pedang. Supaya dosamu ditutupi oleh kebenarannya. Dia ditolak supaya saudara diterima. Dia mengalami kesakitan. Supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia berkata, bless. Katakan sama-sama, I am blessed. Saudara mau diberkati? Saudara mau berbahagia? Yang mau berbahagia lambaikan tangan. Amin. Katakan sama-sama, saya blessed. Amin. Di dalam Kristus. Nah, nasihat pastoral saya ya.
berhentilah bersembunyi. Tanggalkan daun aramu. Apa daun aramu? Pencapaian, apa? Sukses, kekayaan, penampilan. Stop. Let Christ clothe you. Biarlah Kristus melingkupi saudara. Ketika kasih itu masuk, ketika kasih itu melingkupimu, kebenarannya menyelubungimu, kita tidak perlu lagi membuktikan diri. Saudara sudah diterima. Di Eden, Adam dan Hawa ditutupi kulit binatang, disalib. Saudara dan saya ditutupi oleh kebenaran Kristus. Saudara, bukan saudara saja yang bersembunyi, saya juga sering bersembunyi. Sebelum saya mengenal Injil, kesaksian 1 menit 2 menit ya. Ada masa di dalam pelayanan saya pada waktu saya belum mengerti Injil. Satu kritik kecil, satu kata-kata negatif, itu membuat saya gelisah semalaman. Komentar sederhana yang mungkin orang lain sudah lupa, tapi itu mancep di pikiran saya dan mengusik hati saya. Saya nggak bisa lepas. Saya selalu kepikiran. Saya putar lagi di kepala saya menganalisa lagi, saya berusaha membela diri dalam pikiran saya. Saya menyalahkan keadaan, saya menyalahkan orang lain. Dan saya sadar kritiknya itu juga ada benernya. Tapi seperti semua kritik biasanya banyak bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya bikin saya tambah panas. Yang membuat saya gelisah bukan isi kritiknya. Setelah saya mengerti ini, yang membuat saya gelisah, yang membuat saya kepikiran adalah ternyata saya menemukan identitas saya bertumpu sama performa saya. Kalau pelayanan berjalan baik, kalau semuanya kata-katanya positif, langsung saya sombong. Harga diri saya naik. Tapi begitu ada kata-kata negatif, ada kritik-kritik yang banyak bumbu-bumbunya, saya langsung hancur. Saya merasa terganggu, saya kecewa, saya merasa tidak aman. Pada waktu saya mulai mempelajari tentang Injil ini, saya sadar, saya pakai daun ara. Daun pohon ara itu. Pakai apa? Reputasi, pencapaian, pelayanan, pengakuan manusia. Untuk apa? Menutupi sesuatu di dalam hati saya. Rasa tidak cukup. Satu ketakutan. Bagaimana kalau orang tahu bahwa saya tidak sebaik yang mereka kira. Pada waktu saya merenungkan salib, waktu saya merenungkan bahwa pedang itu sudah jatuh, saya sadar sesuatu yang sederhana tapi mengubahkan. Bahwa keadilan Allah sudah dipuaskan di dalam Kristus. Kalau saya dibenarkan bukan karena performa saya, bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena apa yang Kristus sudah selesaikan. Saya diterima sepenuhnya bukan karena apa yang saya lakukan dan pencapaian saya dalam pelayanan. Kenapa saya masih hidup seolah-olah saya harus membuktikan diri untuk diterima? Kenapa saya masih gelisah untuk mempertahankan harga diri dan reputasi? Pedang itu sudah jatuh bukan pada saya tapi pada Yesus. Saya mau belajar. Dan mulai saat itu saya berproses. Dan let me tell you, prosesnya sampai sekarang masih berlanjut. Sekarang kalau ada kritik sudah tidak lagi menggelitik, tapi masih kadang-kadang kalau kritiknya terlalu pedas gitu. Kadang-kadang saya masih kena. Tapi di situ saya bisa tangkap sekarang. Saya bisa mengkalibrasi hati. Saya masih ada dalam proses itu. Saya mau mengajak saudara semua, mari sama-sama berproses. Amin. Oke, terakhir saudara, reflektif. Apa daun aramu yang kamu pakai untuk menutupi rasa malu dan rasa gak cukup dalam dirimu? Ayo sama-sama bawa kepada Tuhan. Tanggalkan itu. Serahkan kepada Tuhan. Di area mana saudara memilih membenarkan diri daripada mengasihi? Relasi mana yang rusak karena saudara ingin menang, ingin superior, bukan berdamai, bukan dengan rendah hati. Kalau pedang itu sudah jatuh, mengapa saudara masih terus hidup untuk membuktikan diri? Mari sama-sama kita bertobat. Boleh bangkit berdiri saudara? Saudara diberkati hari ini, amin. Sebelum kita meneruskan dan mengakhiri, kita akan nyanyikan satu lagu, Before the Throne of God Above. Orang berinjil tidak lagi malu dan bersembunyi di balik daun pohon ara, karena apa? Paham hidupnya sudah berharga dan ditebus oleh Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak lagi membenarkan diri karena sadar
dia sudah dibenarkan oleh Allah. Katakan sama-sama, saya dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara, orang berinjil tidak lagi hidup untuk pembuktian diri. Kenapa? Karena penerimaan Tuhan cukup buat dia. Dan identitas yang baru di dalam Kristus menenangkan hatinya. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara.